Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2430103036, kelas MPIB 24. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen perkantoran dari materi 1 sampai terakhir. Yang materi pertama yaitu konsep etika dan akhlak dalam Islam. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi etika yaitu pedoman untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap baik atau buruk secara moral. Yang kedua, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk, bukan sekadar kumpulan aturan. 3. Prinsip disiplin dan tanggung jawab profesional. Prinsip disiplin merupakan dasar dalam bentuk perilaku yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap aturan yang berlaku dalam konteks pendidikan disiplin. Tidak hanya berarti hukuman atas pelanggaran, tetapi lebih kepada bentuk kesadaran diri peserta didik untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Studi kasus dan integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. 1. Studi kasus pengelola arsip. 2. Studi kasus penetapan teknologi informasi. 3. Studi kasus pelayanan publik di kantor pemakalah. 4. Studi kasus manajemen SDM perkantoran. Yang terakhir yaitu studi kasus integritas nilai religius dalam budaya kerja. Tantangan dan solusi dalam menerapkan etika dan akhlak. Tantangannya yaitu budaya birokrasi permisif, minimnya kesadaran dan pemahaman, kurangnya keteladanan pimpinan yang tidak menunjukkan, tekanan kerja dan konflik kepentingan. 2. Solusi. Sistem pengawasan yang kuat, pelatihan berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu budaya organisasi yang kuat. Prinsip etika dan akhlak dalam administrasi perkantoran. 1. Integrasi. 2. Akuntabilitas. 3. Keadilan. 4. Transparansi. 5. Profesional. 6. Keberhasilan. Materi kedua yaitu korespondensi resmi dan etika komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna atau pemahaman. Proses ini tidak hanya sebatas bertukar informasi, tetapi juga melibatkan pertukaran ide, gagasan, perasaan, dan perilaku. Komunikasi efektif. Proses penyampaian dan penerimaan pesan di mana pengirim dan penerima mencapai pemahaman yang sama. Yang kedua yaitu jelas, akurat, relevan, dan dalam konteks yang tepat, serta memerlukan kemampuan mendengarkan dan memahami audiens dengan baik. Manfaat komunikasi efektif yaitu membuat pemecahan masalah menjadi lebih cepat, membuat keputusan yang diambil menjadi kuat, menghasilkan arus kerja yang lebih siap dan efektif, meningkatkan produktivitas, memunculkan hubungan bisnis yang lebih kuat. Macam-macam komunikasi yaitu komunikasi dalam konteks perkantoran dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya ada komunikasi eksternal dan komunikasi internal. Korespondensi resmi yaitu kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh individu atau instansi dalam konteks formal dan profesional. Sifatnya terikat pada aturan dan formal baku yang tujuannya untuk menyampaikan informasi, pemohonan, atau keputusan secara sah dan terpercaya. Tujuan menulis surat yaitu memberitahukan atau menyampaikan informasi, penjelasan kepada pihat lain, dan menerima atau mendapatkan informasi, penjelasan kepada pihat lain, dan yang terakhir yaitu memperlancar arus informasi sehingga informasi yang diterima jelas dan tidak salah pengertian. Fungsi khusus surat
kantor. Ada yang pertama yaitu alat dokumentasi, alat pengingat, bukti historis, pedoman pelaksanaan pekerjaan, dan duta penulis. Selanjutnya contoh korespondensi. Yang pertama surat dinas, digunakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk urusan internal maupun eksternal seperti surat pemerintah, surat edaran atau surat keputusan. 2. Surat undangan resmi, digunakan untuk mengundang pihak lain ke acara rapat atau upacara. 3. Yaitu surat permohonan, ditulis untuk meminta izin, dana, atau bantuan kepada pihak lain. Materi selanjutnya yaitu konsep dasar perkantoran. Konsep dan ruang lingkup manajemen perkantoran. Konsep dasar manajemen perkantoran. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pengertian kantor. Kantor yaitu tempat menjalankan usaha atau kegiatan di mana suatu organisasi mempunyai kepentingan, tujuan, sasaran, atau program yang hendak dicapai, tidak peduli kantor tersebut kantor pemerintah atau suratan. 3. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan atau mengawasi dan mengendalikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kantor. 4. Perbedaan administrasi dan manajemen perkantoran. 5. Tujuan administrasi dan manajemen perkantoran yaitu menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerapkan dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi, menerapkan dan mengembangkan kemampuan melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi tugas, menerapkan dan mengembangkan kemampuan mengelola surat. B. Fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu ada perencanaan, 2. Perorganisasian, 3. Pelaksanaan atau kepemimpinan. C. Ruang lingkup manajemen perkantoran. Ruang perkantoran, komunikasi, pegawai kantor, perabotan dan perlengkapan kantor, perlengkapan dan mesin kantor, perbekalan dan keperluan tulis. Materi selanjutnya yaitu ada fungsi-fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama, perencanaan. Dalam manajemen perkantoran, perencanaan merupakan aspek penting strategis karena menyangkut pencapaian tujuan organisasi. 2. Pengkoordinasian. Koordinasi dalam kantor dimaksudkan untuk terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan kantor atau saling mengandalkan sehingga pekerjaan tidak dilakukan. 3. Penempatan pegawai. Dan 4. Pengawasan. Pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar dan sesuai tuntutan zaman, yang memiliki tata ruang yang baik, menggunakan alat dan perlengkapan termasuk yang tepat, dan memiliki pegawai yang disiplin, profesional, serta sikap yang memiliki pola pikir yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri perkantoran modern. Yang pertama, ada bangunan dan tata letak yang baik, peralatan perkakas atau turnitur yang sesuai, karyawan yang disiplin dan bertanggung jawab, bekerja secara analisis, sistematis, rasional, terbuka, dan demokratis, memiliki sikap dan cara berpikir sesuai arah perkembangan zaman, manajemen yang hemat, finansial, efisien, dan produktif, berbasis sistem informasi, dan yang terakhir yaitu terkomputasi. Prinsip-prinsip manajemen perkantoran. Adapun prinsip manajemen perkantoran dimulai dari manajer kantor, mesin-mesin dan perlengkapan, kajian gerakan dan waktu, sistem dan prosedur kantor, sistem manajemen arsip, hubungan kepegawaian, standar kualitas dan kuantitas, dan kesadaran kerja. Materi selanjutnya yaitu identifikasi masalah administrasi dan teknik analisis akar masalah. A. Pengertian administrasi. Administrasi adalah pondasi dari setiap organisasi yang ingin berjalan dengan tertib dan terarah. Tanpa administrasi yang baik, bahkan ide paling berlian pun bisa gagal dalam pelaksanaannya.
Yang B yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan administrasi lingkungan kerja. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Yang kedua, dokumentasi dan persiapan tidak terstandarisasi. 3, ketidaksesuaian antara SWOT dan praktik lapangan. 4, kurangnya evaluasi dan monitoring berkala. 5, kurangnya kompetensi SDM yang dalam administrasi. C. Cara mengidentifikasi masalah-masalah administrasi secara sistematis yaitu: pertama, analisis lingkungan organisasi. 2, pengumpulan dan analisis data. 3, pemerataan masalah. 4, observasi langsung. 5, wawancara dan survei pegawai. 6, broadcast analysis atau RCA. D, teknik RCA dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah administrasi yaitu metode 5Y, Fishbone diaturan, team plan analysis, barat analisis. E, manfaat penggunaan RCA dalam meningkatkan efektif penyelesaian masalah organisasi. Materi selanjutnya yaitu teknik supervisi staf administrasi dan penyusunan instrumen evaluasi kerja. A. Teknik supervisi staf administrasi. Supervisi staf administrasi adalah proses pengawasan, pengarahan, dan pembinaan yang dilakukan oleh atasan atau supervisor terhadap staf mengelola administrasi perkantoran. Teknik supervisi staf administrasi mencakup berbagai pendekatan dan metode. Yang pertama yaitu observasi langsung, yang kedua wawancara, yang ketiga audit dokumen, 4, rapat koordinasi, 5, pemberian umpan balik atau feedback. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen evaluasi kinerja. Yang pertama, pengertian instrumen evaluasi kinerja. Dalam konteks manajemen perkantoran atau ketatapusahaan dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur, menilai. 2, yaitu tujuan penyusunan instrumen evaluasi. A. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kerja staf administrasi. B. Adanya instrumen evaluasi. Pimpinan dapat memperoleh data yang objektif mengenai seberapa jauh kinerja staf. Materi selanjutnya yaitu korespondensi resmi dan etika berkomunikasi. A. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran dan etika komunikasi. Komunikasi efektif dalam konteks perkantoran dapat dilihat dari mana atau bagaimana cara kita menempatkan diri kita di dalam berinteraksi antar atas pelanggaran, tetapi lebih kepada bentuk kesadaran diri peserta didik untuk memahami konsekuensi dari setiap tindakan. C. Studi kasus dan integrasi nilai religius dalam administrasi perkantoran. 1. Studi kasus pengelolaan arsip. 2. Studi kasus penerapan teknologi. 3. Studi kasus pelayanan publik di kantor pemerintah. 4. Studi kasus manajemen dan perkantoran. 5. Studi kasus integrasi nilai religius. Daya tantangan dan solusi dalam menerapkan etika dan akhlak. 1. Tantangan budaya birokrasi permisif, lingkungan kerja yang membiarkan atau mentoleris pelanggan etika. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen perkantoran. A. Pengertian manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah ilmu yang berhubungan dengan perkantoran, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Semua hal yang berhubungan dengan daur hidup data dan informasi bisnis dalam perusahaan. B. Fungsi manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. C. Pengertian perkantoran modern. Perkantoran modern adalah suatu tempat yang memiliki struktur bangunan besar dan sesuai tuntunan zaman yang memiliki tata ruang yang baik, profesional, serta sikap dan memiliki pola pikir yang baik, efektif, dan efisien. Semakin modern suatu kantor sipil dan cakupan kegiatan semakin meningkat.